Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini teman-teman. Nah teman-teman, baru saja sudah diumumkan yaitu teman-teman yang lolos sudah diumumkan ya, sudah bisa melihat yaitu nilai akhir apa? Udah finish ya, akhir bukan sementara lagi, sudah bisa dicek teman-teman. Tinggal ngecek caranya bagaimana, sudah saya upload di video sebelumnya. Nah kali ini saya akan menjelaskan yaitu beberapa data, beberapa dokumen yang besok harus dibawa waktu daftar ulang. Jangan sampai tidak daftar ulang. Simak videonya. Nah teman-temanku semua, tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa ini udah finish dan pilihan diterimanya sudah ada, urutannya juga sudah ada. Lalu apa teman-teman, mengeceknya di sini, cara mengeceknya di seleksi, lalu di sini sudah ada status data akhir, berarti sudah finish. Dan ini adalah nama-nama yang sudah diterima, tidak ada pergeseran lagi, sudah diterima. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan yaitu untuk daftar ulangnya. Daftar ulangnya begini teman-teman, berdasarkan hasil seleksinya, CPD yang dinyatakan lolos seleksi wajib melakukan daftar ulang pada tanggal 5 sampai 7 Juli 2022. Nah di jamnya 8 sampai jam 4:30 sore di satuan pendidik di tempat CPD dinyatakan lolos. Jadi teman-teman menuju ke SMK atau SMA yang menyatakan teman-teman itu lolos. Yang kedua, CPD yang tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal dinyatakan mengundurkan diri. Jadi teman-teman jangan sampai tidak daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri jika tidak mendaftar ulang, gitu ya. Terus nomor 3, informasi lebih lanjut dapat diperoleh dari satuan pendidik pilihan dan atau melalui website papan pengumuman satuan pendidik masing-masing. Nah terus syarat apa saja sebenarnya teman-teman? Syaratnya itu nanti bisa dilihat atau ditanyakan ke mana sekolah yang dituju, SMA-nya atau SMK-nya ya teman-teman. Membawa berkas apa? Nah ini membawa berkas apa akan saya jelaskan, yaitu tapi ini setiap sekolah beda ya, belum tentu sama. Maksudnya sekolah A syaratnya harus ini, sekolah B syaratnya harus ini, pasti beda teman-teman. Ini ditentukan oleh sekolah tujuannya. Oke, simak teman-teman. Nah teman-teman, di sini adalah daftar ulang calon peserta didik ya, yaitu surat edarannya kelas 10 pada SMA dan SMK. Nah berdasarkan keputusannya yaitu daftar ulang yang dimaksud dilaksanakan oleh satuan pendidik di bawah koordinasi cabang dinas pendidikan wilayah masing-masing ya, dan diselenggarakan pada setiap hari kerja. Jadi hanya di hari kerja saja, tanggal 5 sampai 7, bertempat masing-masing di satuan pendidik atau sekolah yang dituju. Guna menjamin terselenggaranya pelaksanaan, yaitu kiranya dapat dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan hal-hal memerlukan penanganan lebih lanjut. Di sini diminta kepada saudara pelaksanaan tahapan pelaksanaan daftar ulang dengan tetap kondusif menjaga protokol kesehatan COVID-19. Terus untuk apa saja ya teman-teman, apa saja yang dibawa, pasti yang ditanyakan itu pasti itu ya. Nah di sini yaitu teman-teman, daftar ulang maksudnya yaitu calon pendidik dinyatakan diterima ya, yang dinyatakan terima dalam proses seleksi dimaksud untuk memperoleh kepastian tindak lanjut pendaftaran yang dilakukan oleh calon peserta didik sekaligus sebagai validasi dokumen persyaratannya. Tujuannya memastikan kebenaran dokumen pendaftaran calon peserta didik sesuai ketentuan yang ditetapkan. Terus memperoleh pernyataan kesanggupan calon peserta didik untuk ditetapkan sebagai peserta didik, menghitung
keterpenuhan daya tampung kelas 10 gitu ya. Terus sasaran daftar ulang adalah calon peserta didik dan orang tua wali peserta didik yang telah dinyatakan lolos. Terus pembiayaannya, keseluruhan pembiayaan daftar ulang oleh satuan pendidik yang bersangkutan, calon peserta didik hanya dibebankan mempersiapkan materi 10.000 ya teman-teman, sebanyak 1 lembar saja. Nah lalu gini, persyaratan daftar ulang pada satuan pendidikan SMA negeri SMK yaitu SMA jalur zonasi print out bukti pendaftaran. Jadi kemarin itu kita terakhir yaitu menerima bukti pendaftaran, silahkan di print ulang atau yang lecek, yang hilang telah diulang. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang diunggah pada pendaftaran PPDB. Surat pernyataan itu kan ada 2, di bawah semua teman-teman. Buku rapot SMP, terus surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5, terus ijazah SMP atau sederajat ya. Jika tidak ada ijazahnya bagaimana Pak? Masih di SMP, bawa SKL saja gitu ya. Terus akta kelahiran, lalu kartu keluarga, lalu piagam prestasi jika ada, terus surat keterangan telah mukim kurang-kurangnya 1 tahun di pondok pesantren. Oh ini bagi yang pondok pesantren. Lalu yang afirmasi ya sama teman-teman ya, sama oh ya afirmasi tambah yaitu KIP. Lalu teman-teman jalur perpindahan orang tua, jelas perpindahan orang tua yaitu ada surat penugasan dari instansi lembaga atau kantornya ya. Oke gitu. Jalur prestasi sebenarnya tidak ada perubahan. Jika ada KIP silahkan dibawa untuk prestasi. Piagam juga jika ada silahkan dibawa. Yang SMK yaitu print out bukti pendaftaran ya, sama ya. Untuk seleksi jarak terdekat atau domisili terdekat ya, surat pernyataan dokumen diunggah pada saat itu ya, pada saat PPDB kan ada fakta integritas silahkan dibawa. Buku rapot oke pasti, surat keterangan nilai rapot oke pasti, ijazah oke, akta kelahiran pasti punya, kartu keluarga ada, piagam prestasi ada. Yang afirmasi sama, cuma ditambahkan yaitu apa teman-teman, KIP. Lalu yang prestasi sama, jika ada KIP silahkan dibawa, piagam jika ada silahkan dibawa. Terus ada yang tambahan lagi dari yang SMK ya, surat pernyataan dan memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan dari puskesmas ya, itu kan punya kita kan, bawa aja. Terus dokumen sekolah, keseluruhan dokumen yang dilakukan verifikasi dikopi dalam 2 rangkap, ingat teman-teman 2 rangkap ya, dan selanjutnya kopi yang dimaksud dengan dokumen yang harus disimpan oleh masing-masing satuan pendidik. Jadi silahkan di fotokopi. Jamnya tadi sudah saya jelaskan, istirahat jam 12 sampai jam 1, jamnya jam 8 sampai jam setengah 4 sore sesuai jam kerja, tanggalnya 5 sampai dengan 7. Begitu teman-teman informasi kali ini. Jika nanti ada pertanyaan lain silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.